Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Amin ya. Nah, jadi kita ketemu lagi dalam satu video yang akan melakukan live trading ya, atau kita akan praktek gitu ya. Karena Andrew sudah lama nih nggak nunjukin live trading atau praktek. Jadi kali ini Andrew lagi sempet. Andrew akan membuat satu video ya, yang akan melakukan pengambilan posisi ya teman-teman ya. Nah, jadi silakan teman-teman yang mau belajar bagaimana cara pengambilan posisinya, silakan teman-teman siapin alat tulis ya, supaya bisa mencatat bagaimana rules dan juga logic ya, cara kita mengambil posisi ya teman-teman ya. Nah, jadi apabila teman-teman sudah siap, saksikan video berikut. Oke, sekarang teman-teman sudah lihat ya. Jadi Andrew sudah mengeluarkan MetaTrader 4 ya. Jadi ini adalah MetaTrader 4. Teman-teman bisa lihat ini nomor akunnya 51721. Andrew menggunakan broker Exclusive Market ya. Ini live account ya. Di sini juga ada nama Andrew ya teman-teman ya. Dan di bawah di sini ada equity Andrew ya. Jadi equity Andrew itu ada 4.887, sekitar 68.418.000 kalau dikali dengan 14.000 ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat di layar ya, Andrew sudah menyiapkan dua indikator ya teman-teman ya. Jadi ini indikator namanya adalah Trend Guide Pro ya. Nih indikator yang Andrew tunjukin ya teman-teman ya. Jadi indikator pertama yang Andrew mau pakai namanya adalah Trend Guide Pro ya. Kalau diklik akan masuk ke dalam website profitstraining.com ya. Dan kalau mau hubungin Andrew dan tim, silakan Telegram atau WhatsApp 081599108880. Ya, jadi ini nih Trend Guide Pro yang ini ya. Jadi dia fungsinya adalah dia menunjukkan tren ya, menunjukkan tren dari multi time frame ya. Jadi semua time frame di sini dia tentukan trennya, ada M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, M sampai monthly juga ditunjukin. Jadi kita nggak usah pusing-pusing lagi bagaimana cara membaca tren, dia sudah menentukan teman-teman ya. Terus indikator yang kedua yang Andrew pakai untuk melengkapi atau sebagai konfirmasi dari Trend Guide Pro nya itu adalah namanya Promoku ya. Jadi Promoku Profit Training Andrew tunjukin dulu teman-teman ya, ini ya. Jadi Promoku Profit Training sekali lagi kalau diklik akan masuk ke dalam website profitstraining.com. Dan kalau mau hubungin Andrew dan tim, silakan Telegram 081599108880. Jadi promoku itu yang ini teman-teman. Jadi garis ini nih ya. Jadi ini adalah promokunya teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal ya mulai memetakan marketnya teman-teman ya. Jadi sekali lagi karena kita akan mengambil posisi ya. Jadi yang pertama itu kita harus bisa memetakan market ya teman-teman ya. Nah teman-teman bisa lihat ya, jadi dari Trend Guide Pro nya ini M1 nya ini up, M5 nya ini sudah down ke up, artinya dia mulai ada tanda-tanda untuk ke atas. Tetapi teman-teman lihat dari semua time frame ini masih dominan down ya. Jadi D1 nya down, H4 nya down, H1 nya down, M30 nya down, dan M15 nya down ya. Dan juga dari sisi promoku ya, ini juga dia punya candlestick masih berada di bawah dari promoku. Yang artinya apa? Kalau candlestick yang di bawah dari garis promoku ini, artinya kecenderungan harga itu adalah bearish ya. Nah, jadi kalau kita mau ambil posisi, Andrew sarankan kita jangan ambil posisi buy ya. Untuk saat ini ya, sekali lagi untuk saat ini kita belum bisa ambil posisi buy karena teman-teman bisa lihat ini masih dominan ya.
Jadi kalau kita hitung ini upnya ada 4, sementara downnya ada 5 nih teman-teman. Dan di sini Andrew pakai pairnya itu adalah USD CAD, time frame-nya 15 menit teman-teman. Nah sekarang kita tinggal lihat bagaimana support dan resisten yang sekarang berlaku di pasar teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat ini resistennya, kita bisa lihat ini ada di sini, area sini teman-teman ya. Jadi ini adalah area resisten, oke. Andrew taruhlah di sini sebagai resisten ya. Nah untuk supportnya ini ada di sini teman-teman. Jadi untuk support ini ada di sini. Nah ini ya. Jadi ada di area sini teman-teman sebagai support. Dan kalau seandainya kita sell, nanti tentunya ini kita jadikan sebuah take profitnya ya. Nah karena sekarang harganya ini masih cenderung, sekali lagi masih cenderung bearish ya. Jadi Andrew akan mulai ambil posisi ya dengan beberapa strategi tentunya ya. Jadi karena ini masih cenderung sell ya, sekali lagi ini masih sell ya. Tandanya apa? Sekali lagi ini D1-nya down, H4-nya down, H1-nya down, M30-nya down, M15-nya down, dan juga ini juga masih promokunya masih di atas dari candlestick, artinya kecenderungan harga masih bearish ya. Jadi Andrew akan ambil posisi sell teman-teman. Cuma sebelum Andrew ambil posisi sell, Andrew akan menghitung lagi kira-kira kalau dia naik, dia akan naiknya seberapa jauh ya teman-teman. Jadi kita tinggal tarik yang namanya Fibonacci retracement. Jadi kita tarik begini ya. Nah ini ya. Nah jadi di sini dia sudah mulai menembus 323.6, tapi belum confirm ya teman-teman ya. Tapi Andrew yakin sekali lagi ini masih bearish ya. Jadi Andrew coba akan melakukan posisi sell. Jadi Andrew akan melakukan posisi sell di sini ya. Setelah Andrew melakukan posisi sell ya, lalu Andrew akan pasang lagi sell kedua itu di 61.68. Jadi Andrew akan pasang namanya itu, yang pertama Andrew instant order di sell di area 38.2. Teman-teman paham ya, Andrew jelasin ya. Jadi Andrew akan sell di sini, Andrew tandain ya. Jadi Andrew akan sell di sini kira-kira, oke. Nah di sini ya teman-teman ya, kira-kira di sini ya. Nah, kira-kira di sini Andrew akan sell. Lalu di sini Andrew akan ambil yang namanya sell limit ya. Jadi sell limit, dan ini kita bisa jadikan sebuah stop loss-nya, teman-teman ya. Sekali lagi alasannya jelas, karena ini teman-teman bisa lihat ini masih dominan down ya, masih turun semua. Dan dia lagi ngetes ya, dia lagi ngetes apakah dia bisa tembus yang 38.2. Tapi kalau misalnya dia tembus, berarti kita tinggal mengharapkan sell yang satu lagi di sini apakah kejemput apa enggak ya. Jadi coba Andrew tandain dulu ya teman-teman ya. Jadi sellnya di sini, ini sellnya di sini, oke. Nah di sini, oke, ini udah mulai turun, artinya dia kayaknya nggak bisa tembus ya. Andrew lihat ini dia nggak punya kekuatan untuk tembus. Jadi Andrew akan ambil posisi sell ya sekarang. Ini teman-teman lihat ya, ini adalah real account ya. Jadi buat teman-teman yang belum bisa melakukan trading atau masih belajar, ya jangan coba ini sendiri di rumah ya, kecuali ada panduan atau ada mentor gitu ya. Kalau Andrew kan memang kerjaannya trading ya, Andrew kan udah kebanyakan pakai robot, tapi untuk yang manual ya Andrew juga trading gitu ya. Oke, sekarang kita lihat ini dia nggak tembus ya 38.2, artinya Andrew akan coba ambil posisi sell ya. Kita ambil sell, new order. Sellnya 0,5 aja ya, Andrew ambil 0,5 ya, 0,5 kita ambil posisi sell, atau ambil 1 atau 2 juga boleh sih. Oke, kita ambil 1 deh ya, 1 lot. Oke, kita ambil posisi sell, lalu take profitnya tadi coba kita zoom out. Take profitnya itu ada di sini teman-teman ya, 1.26 ya, take profitnya 1.26 ya, 1.26 394. Jadi kita ambil take profit di sini, kita sell, dan stop loss-nya itu ya di sini ya. Di sini boleh atau di sini boleh, tapi stop loss-nya Andrew nggak pakai karena Andrew pantau ya. Oke, kita mulai sell. Oke, sudah masuk ya. Jadi sekarang kita sudah ambil posisi sell 1 lot ya di USD CAD. Kita dapat harga itu di 1.26717. Stop loss-nya kita kosongkan, tapi take profit-nya kita sudah pasang ya. Nah karena ini ada kemungkinan ya, tetap bagaimanapun dia ada kemungkinan untuk naik ya, tetapi nggak usah khawatir, Andrew sudah punya antisipasi. Andai kata dia naik ke sini, kita akan lakukan sell lagi di sini teman-teman ya.
Jadi caranya kita tinggal pasang yang namanya adalah pending order ya. Kita pasang yang namanya adalah pending order, yaitu sell limit ya. Sell limit harganya itu di 1.26 ya, 1.26861 ya. Kita pasang sell limit di sini. Lalu take profitnya tadi sama ya, yang ada di sini teman-teman ya. Take profitnya itu di 1.26 1.26724. Kita pasang di sini teman-teman ya. Dan lotnya Andrew akan coba ambil berapa ya? Oke, Andrew akan coba ambil 3 lot lah, 3 lot ya. Jadi ini 1, ini 3. Jadi Andrew pakai sistem piramida. Ya, ini sell limitnya tadi Andrew tuh ini sell limitnya ini ya di sini ya. 1.26861 ya. 1.26861. Oke, kita place ya. Oke, masuk ya teman-teman ya. Jadi sekarang teman-teman sudah bisa lihat Andrew sudah punya sell ya, sell 1 lot di USD CAD 1.26717, stop lossnya kosong, take profitnya 1.26394 ya. Dan sekarang masih minus $6 lebih. Lalu kita pasang sell limit ya di 61.8 nya, yaitu di harga 1.26861. Stop lossnya kita nggak pakai. Lalu take profitnya kita samakan ya. Take profitnya ini harus sama nih. Kok beda ya take profitnya ya? Take profitnya ini harusnya sama nih, sama-sama yang ini. Jadi Andrew revisi ya. Andrew harus revisi ya. Take profitnya ini 1.26 ya, 1.22394. Ini tuh revisi ya teman-teman ya. Nah, oke. Ya, jadi begini harus sama take profitnya. Oke. Nah, sekarang harganya masih belum bergerak banyak ya. Yang penting Andrew sudah ambil posisi. Kalau sudah begini sebenarnya kita tinggal tunggu aja sih. Kita tinggal tunggu harganya apakah dia bergerak ke bawah atau ke atas gitu loh. Jadi mudah sekali teman-teman ya. Oke, sekarang sudah profit $1.58, tapi tentunya belum cukup ya. Dan sekali lagi kita masih lihat pantau di sini, ini masih M15-nya masih down ya. Dan M5-nya sudah down ke up, tapi M1-nya sudah up ke down. Artinya memang dominan down ya. Dominan ini down. Coba kalau kita zoom out gambarnya seperti apa. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, oke, kalau kita zoom in TP-nya nggak kelihatan gitu. Oke. Nah, jadi sekarang masih belum banyak pergerakan harga ya. Sekarang masih ya begitulah trading teman-teman ya. Jadi yang namanya trading itu harus sabar ya. Nggak bisa kita begitu masuk posisi langsung cuan, nggak bisa teman-teman ya. Jadi memang harus sabar ya, harus nunggu kira-kira ya. Seandainya kita pakai time frame 15 menit ya, kita nunggunya 30 menit gitu loh. Kalau teman-teman pakai time frame 30 menit ya kira-kira nunggunya 1 jam. Tapi kalau teman-teman pakai time frame 1 jam ya nunggunya bisa 4 jam, atau nggak usah ditungguin, maksudnya 4 jam sekali baru lihat lagi teman-teman ya. Oke, harganya masih di situ-situ aja, dan sekali lagi belum break ya. Ini ya teman-teman, dia belum break ke 38.2 nya teman-teman ya. Tapi di sini kondisinya minus ya teman-teman, kondisinya minus $20 ya. Itu tentunya masih sangat-sangat aman karena di sini margin level Andrew masih 486. Free marginnya masih 3.865. Jadi masih sangat-sangat safety sekali untuk kita bisa menahan posisinya teman-teman ya. Kita nggak tahu hari ini kita akan profit berapa ya, karena memang Andrew sudah sudah sering trading dan juga Andrew sudah pengalaman. Jadi kalau pakai lot segini sebenarnya Andrew juga nggak terlalu deg-degan ya, karena ini anggapannya Andrew itu sebagai ngasah otak doang gitu loh ya. Karena Andrew tuh ya trading udah lama, jadi ya anggaplah buat edukasi, buat ngasah otak gitu ya. Jadi bukan satu hal yang membuat Andrew khawatir atau gimana, itu hal yang biasa ya. Yang penting kita dasar pengambilan posisinya bener gitu loh. Yang penting kita ngambil posisinya bener berdasarkan hitung-hitungan, berdasarkan analisa ya. Jadi kalau teman-teman pun nanti ternyata salah ya teman-teman harus introspeksi. Tapi ternyata kalau teman-teman benar ya teman-teman harus
evaluasi, oh ternyata strategi ini benar gitu loh. Kayak sekarang teman-teman juga pasti kan lagi nonton kan live ini ya. Nah pasti teman-teman nonton, oh iya strateginya benar, artinya teman-teman bisa praktek gitu ya. Atau kalau teman-teman lagi sambil lihat nonton ini sambil nggak ngerti atau pengen nanya, ya nanya aja, ya nanya Andrew, kan Andrew dibantu juga dengan tim Andrew yang hebat-hebat. Ya bisa kontak langsung via Telegram atau WhatsApp 081599108880 ya. Oke, kondisi sekarang masih posisinya BEP lah, masih minus 4,73 ya teman-teman ya. Jadi ya sekali lagi ya mesti sabar ya. Jadi Andrew juga udah antisipasi dalam live streaming ini. Andrew yakin ya makan waktu minimal 30 menit lah ya, 30 menit karena Andrew kan pakai time frame nya M15 ya. Ya teman-teman perhatikan aja nih, harganya begitu pelan ya, nggak banyak bergerak, apa yang mau kita harapkan ya. Jadi kita tinggal menunggu aja ya, kita tinggal menunggu gerakan-gerakan dari market yang begitu cepat ya. Jadi kita bisa ketemu ya. Dan karena ini Andrew bentuknya itu konten YouTube ya, andai kata nanti dalam dalam live trading ini ternyata dia nggak menyentuh take profit, ya Andrew akan close manual teman-teman ya. Andrew akan close manual, jadi teman-teman bisa lihat, oh yang penting teman-teman ngerti bagaimana cara entry-nya, bagaimana cara strategi open-nya gitu teman-teman ya. Urusan profit atau loss itu sebenarnya nomor 2 teman-teman ya. Jadi yang penting itu teman-teman paham, oh entry-nya begini loh, oh saya nempatin stop loss-nya begini, oh saya nempatin take profitnya di sini, oh saya entry-nya di sini, oh Fibonacci begini, oh ini begini. Jadi itu yang paling penting. Urusan loss atau profit itu sebenarnya nggak ada yang tahu teman-teman ya. Bagaimanapun kita kan analisa ya sebaik-baiknya, tapi tetap aja nggak ada yang garansi 100% gitu loh. Jadi kalau ada yang kadang-kadang iklan ya, trading forex garansi 100% ya, ini pasti anak baru lahir nih ya kan. Nggak ada ya teman-teman ya. Bahkan di website Andrew pun ya, website Profit Training pun ya, Andrew pasang disclaimer gede-gede ya. Trading forex itu ya bukan pasti untung ya. Trading forex itu bisa untung bisa rugi ya. Jadi jangan teman-teman berharap, oh saya mau trading forex tapi saya maunya pasti untung, nggak ada ya. Yang pasti-pasti itu biasanya penipuan ya. Jadi karena Andrew bukan termasuk yang menjanjikan atau yang pasti-pasti ya, Andrew selalu mencantumkan disclaimer. Disclaimer itu artinya nih, lu kalau trading yang namanya jual beli bisa untung bisa rugi ya kan. Kalau posisinya benar ya kita untung, tapi kalau posisinya salah ya rugi, itu udah risiko. Kalau misalnya teman-teman bilang, oh saya nggak mau sesuatu yang nggak ada risiko, ya udah teman-teman jangan trading, titik ya kan. Banyak juga teman-teman yang nanya kan, Andrew saya mau trading tapi modalnya dari pinjol boleh nggak? Ya nggak boleh ya. Dalam aturan Bapepti juga nggak boleh ya. Trading berdasarkan dari hutang tuh dilarang teman-teman, nggak boleh ya. Jadi dilarang trading hasil dari ngutang, hasil dari pinjol. Aduh kalau kalah gimana ya. Jangankan trading forex, trading saham aja nggak boleh loh. Jadi kalau teman-teman trading saham, sumber uang dari mana? Ngutang, ya ditolak itu. Jadi pada saat kita mengisi sebuah pembuatan akun gitu ya teman-teman ya, itu ada aturannya ya, nggak boleh dari hutang. Kenapa? Ya kalau dari hutang teman-teman loss nggak bisa bayar gimana? Kan jadi masalah ya. Nanti teman-teman bisa berbuat jahat, kriminal, putus asa gitu kan. Itu nggak boleh. Trading itu yang benar itu adalah uang lebih ya, uang yang tidak terpakai, uang yang memang uang free ya. Nah di sini tertulis nih free margin. Nah ya, uang yang tidak terpakai. Jadi jangan sampai kita trading uang pinjem istri, pinjem mertua, kalau kalah cerai. Waduh, ada satu tuh motivator kan, ya kan,
trading forex buat orang bunuh diri. Ya, itu kan satu dari berapa kejadian doang, ya kan. Nggak boleh kita generalisir, ya. Trading forex itu pilihan, ya. Trading forex itu bukan pemaksaan. Nggak ada yang maksa kalian untuk trading forex. Oke? Sekali lagi ya, trading forex itu pilihan. Anda mau trading syukur, nggak mau nggak apa-apa, ya. Jadi jangan sampai kita terbawa gara-gara konten gitu ya. Wah, trading forex pasti bangkrut, pasti bikin rugi. Loh, gimana sih trading forex pasti bikin bangkrut, pasti bikin rugi? Itu kalau teman-teman ke bank aja, itu ada forexnya, ya. Itu ada. Teman-teman ke bank mana aja deh, itu pasti ada forexnya. Hanya memang dia sistem transaksinya beda. Sekarang kalau teman-teman jalan-jalan ke Australia atau jalan-jalan ke Amerika, teman-teman beli dolar, itu sudah termasuk trading forex, sudah jual beli forex, foreign exchange, sudah termasuk, ya. Hanya bentuknya itu adalah spot, ya. Bentuknya itu adalah fisik, ya. Jadi jangan sampai kita gara-gara dengerin orang yang bukan ahlinya komentar, gara-gara mementingin konten, kita jadi sesat, ya. Pemuda tersesat ngaco gitu loh, ya. Jangan sampai gitu loh. Jadi kadang-kadang tuh sebagai edukator, ya kan, kita ngajarin yang bener dianggap, karena memang trading forex itu bukan satu hal yang populer, ya. Memang yang diakui trading forex itu dia kalah populer lah dibanding dengan trading saham, ya kan, dibandingkan dengan trading reksadana atau properti, itu ya kalah, ya kan. Karena memang trading forex itu resikonya paling tinggi, ya. Ingat ya, trading forex itu resiko paling tinggi, ya. Maksudnya apa? Ya itu maksudnya, kalau teman-teman mau trading sudah harus siapkan uang kalah. Ulangi ya. Kalau teman-teman mau trading, siapkan uang untuk kalah. Kalau teman-teman tidak siap kalah, jangan trading. Titik, ya. Nggak ada yang maksa kalian untuk trading, nggak ada yang mengharuskan lu harus trading, lu harus trading forex, nggak ada. Orang trading forex itu pilihan kok, ya kan? Nggak ada yang maksa kalian trading forex, nggak ada, ya. Pilihan kok. Kalian mau trading syukur enggak juga nggak apa-apa. Nah, kan ada yang bilang, oh Pak, saya diiming-imingi sama marketingnya. Nah, salah sendiri. Kenapa kalian mau ikut, gitu loh. Kayak sekarang lagi teman-teman nonton video ini, pernah nggak Andrew maksa kalian untuk trading forex? Pernah nggak? Dari awal video sampai sekarang Andrew nggak pernah. Andrew hanya menjelaskan dari sisi edukasinya, dari sisi bagaimana cara kita entry, bagaimana cara kita manajemen risiko, bagaimana cara kita mengatasi risiko, tips and triknya gimana gitu loh. Tapi nggak ada yang maksa, lu harus ya, lu harus invest, lu harus trading forex. Nggak ada teman-teman, ya. Jadi jangan sampai kita tersesat, ya kan, tersesat oleh pihak-pihak yang ingin gara-gara konten, gara-gara demi konten kita mau ya gara-gara konten lah kita juga ikut tersesat. Jangan, ya. Apalagi bukan ahlinya, ya kan. Kalau ahlinya itu yang ngomong itu harus dua sisi. Oh, buruknya begini, bagusnya begini. Kayak Endo kan ngomong dua sisi, ya. Lu kalau mau trading forex, jeleknya uang lu bisa hilang, habis, rugi, itu resiko. Bagusnya apa? Bagusnya dia returnnya paling cepat, kan gitu, ya kan? Itu baru benar. Jadi jangan seakan-akan trading forex itu pasti boncos, pasti rugi, bunuh diri, bunuh itu, bunuh istri, bunuh anak, bunuh siapa lagi, kan? Semuanya dibunuh gara-gara trading forex. Ya gimana sih? Ya diketawain kita sama George Soros, ya kan? Kita diketawain sama orang luar, cetek, ya. Pemikiran itu sempit, ya. Nah, oke, kita Endo ya sambil trading, sambil nunggu harga, sambil cerita, nggak apa-apa kan? Ya. Nah, jadi buat teman-teman sekali lagi kita ya masih ada posisi sell. Sekarang masih ada di harga ini masih di satu lot teman-teman, USD CAD, ya. Ini live ya teman-teman ya, ini real ya, teman-teman bisa lihat sendiri
posisinya masih minus 11 dolar ya. Nah, ini masih berubah ini ya, di kanan bawah teman-teman lihat ya. Jadi ini posisi kita nih, ya posisi kita masih minus 2.37 dolar. Ya kita tungguin aja, ya kan? Nah, banyak juga nih yang nanya nih, ya kan? Perbedaan trading forex dengan binary option. Haha, ya kan? Bagusan mana? Andrew bilang tergantung. Tergantung cara kita mau tradingnya itu seperti apa. Jadi binary option itu bukan jelek ya. Jadi bursanya itu memang di luar negeri itu ada ya. Binary option menurut Andrew bukan jelek, tetapi menurut Andrew terlalu spekulatif. Sekali lagi ya, binary option bukan jelek ya. Bursanya itu memang ada di luar negeri ya. Tetapi terlalu spekulatif. Bagaimana mungkin dalam waktu 1 menit kita bisa apa ya, ibaratnya pilihannya cuma 2, up or down. Menurut Andrew pribadi, sekali lagi Andrew nggak bidangnya di situ ya, jadi Andrew nggak akan masuk ke dalam option ya. Tapi untuk edukasinya sekali lagi Andrew bisa gitu loh. Untuk edukasinya Andrew sedikit mengerti ya, karena harganya juga ya candlesticknya sama, indikatornya sama, harganya sama, nggak ada yang beda kan gitu loh. Jadi tapi Andrew sekali lagi nggak expert di sana. Andrew hormatin, Andrew punya teman-teman yang expert di binary option ya, Andrew hormatin ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada teman-teman yang ingin lebih cepet ya daripada trading forex ini kan lama nih tuh ya, lama naik turun lama kan. Jadi mungkin ada teman-teman yang pengen lebih cepet ya, boleh binary option, karena dalam binary option kita dalam waktu satu menit aja udah ketahuan kita menang atau kalah gitu loh. Kita profit atau loss sudah ketahuan kalau di binary option. Tapi kalau di trading begini ya ini lama. Tapi ada yang lebih lama lagi loh teman-teman ya. Ada yang lebih lama lagi kalau seandainya itu kita trading saham ya. Saham itu menurut Andrew itu lebih lama lagi ya, nggak secepat dengan trading forex. Oke. Nah sekarang posisinya ini teman-teman bisa lihat ya, ini dia bergerak ke atas dan Andrew sudah kena, ibaratnya ini masih floating ya teman-teman. Jadi Andrew kena floating 70 dolar ya. Ya tapi nggak apa-apa ya, kita masih tungguin aja. Oke, kita masih tungguin. Nah lihat nih ya di sini teman-teman ya, dia nggak bisa tembus nih yang ini nih teman-teman ya, dia nggak bisa tembus ya. Artinya apa ya? Artinya ya kecenderungan harga memang turun ke bawah, hanya tinggal tunggu waktu aja teman-teman ya. Oke, nah tuh ya dia ke bawah lagi. Oke, nah ke bawah lagi ya, kita tinggal tunggu aja ya. Oke, kita masih lihat ini masih minus 30 dolar 29 ya. Dia nggak begitu kuat kok ini dorongannya gitu teman-teman ya. Oke, sekarang teman-teman masih lihat ya, harganya ini masih berada di minus 30. Oke. Nah, ya. Jadi itu ya trading itu. Jadi trading itu sabar teman-teman. Jangan gerabak gerubuk, gerusak gerusuk ya gimana kan? Trading itu harus sabar, tenang, apalagi cuma satu lot kan. Jadi santai aja gitu loh. Apalagi di atas Edu sudah pasang jebakan Batman, ya jebakan Batman maksudnya kita sudah pasang sell limit gitu loh. Nggak usah khawatir ya kan. Kita nggak perlu wah kalau naik gimana? Ya naiknya floating, ya kan? Floating cuma 41 dolar kan nggak begitu besar. Equity Edu kan 4.845, aman sekali ya. Tuh. Nah, ya kan? Jadi ya sabar-sabar aja lah, ya sabar-sabar aja, sabar-sabar tungguin, ya kan? Oke. Nah sekarang dia turun lagi, ya kan? Nih harga begitu naik turun, ya. Tapi teman-teman lihat di sini nih, perhatikan di sini nih teman-teman ya. Ini masih dominan down, ya. Downnya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang lain ini up, down up 4. Jadi 5 lawan 4, artinya memang dominan itu masih ya, masih posisinya masih down, masih ke bawah. Oke.
Nah sekarang kita tinggal tunggu bagaimana hasil dari tradingan ini. Kita masih 50 minus 49 minus 50 ya, masih tunggu. Oke, jadi Andrew nanti akan percepat ya video ini ya, supaya teman-teman nontonnya nggak terlalu lama. Karena sekarang aja Andrew cek nih sudah 30 menit nih, sudah 30 menit berjalan videonya, dan Andrew juga nggak stop. Jadi sekarang Andrew akan diem dulu ya, sambil nunggu harga ini bergerak atau sambil nunggu ini profit. Nanti dalam video YouTube Andrew akan percepat supaya teman-teman nontonnya nggak terlalu lama. Yang penting teman-teman sudah tahu kita sekarang sudah punya posisi sell 1 lot ya, harganya itu di 1.26717 ya, take profitnya di sini sudah kelihatan 1.26394, dan kita sudah punya sell limit ya, itu 3 lot di USD CAD. Harganya di 1.26861, lalu stop lossnya kosong, take profitnya 1.26394. Ya kita tunggu aja ya teman-teman ya. Oke teman-teman lihat ya, jadi setelah 2 jam ya kita menunggu ya, tentunya nanti kalau teman-teman nonton Andrew sudah percepat supaya teman-teman nontonnya nggak nunggu 2 jam ya. Jadi video ini kita sudah lihat 2 jam dan sekarang sudah profit ya, profitnya ini 780. Andrew akan close ya. Nah ini Andrew akan close ya karena sudah cukup profitnya. Oke, close. Ini juga kita close teman-teman ya. Jadi kita lihat total equity-nya menjadi 5.666 ya. Kita lihat akun historinya teman-teman ya. Jadi total profitnya itu adalah 670 ya, 670 yang di sini ya. Ini 670 ya. 670 ditambah 108. Jadi total profitnya adalah 778 ya. Nah, jadi yang terpenting teman-teman paham ya bagaimana cara entry dengan menggunakan indikator Trend Guide Pro yang ada di kiri atas ini, dan juga indikator Promoku yang garis-garis ini. Yang penting teman-teman paham bagaimana cara entry-nya, bagaimana cara kita menentukan stop loss, bagaimana cara kita menentukan take profit. Yang penting teman-teman sudah tahu ya. Jadi buat teman-teman yang mau pakai 2 indikator ini ya, jadi silakan aja ya hubungin Andrew dan tim ya, khusus MetaTrader 4 ya teman-teman ya. Jadi khusus MetaTrader 4, sekali lagi Trend Guide Pro dan juga Promoku, silakan hubungin Andrew dan tim di 08159910 880. Jadi akhir kata, sampai jumpa di video edukasi dan juga live trading atau praktek trading lainnya. Salam profits.